warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah luar biasa tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Bolong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah syariat agama tidaklah wajib. Yang wajib dalam beragama adalah metodologi. Pedas ya, menggelitik judulnya ya. Tapi mari kita urai ilmiahnya. Di mana-mana sekarang ini ya, karena agama telah bobrok, rusak, ulama-ulamanya hanya tahu agama sebatas syariat saja. Padahal kami terangkan di uraian kemarin ya, syariat adalah hubungan jasmaniah ya. Jasmanimu dengan orang sekitarmu, jasmanimu dengan lingkungan sekitarmu, jasmanimu dengan semesta raya. Nah, aturan supaya jasmanimu itu enggak bentrok, enggak bersinggungan, bisa berdampingan ya, dengan orang, dengan hewan, dengan tanaman, dengan lingkungan dan semesta. Itu syariat. Sifatnya horizontal. Itu duniawi semua ya. Sedangkan hubungan kita dengan Allah wajib lewat metodologi. Sifatnya vertikal. Nah, jadi beda ya. Horizontal tadi masalah jasmaniah ya. Sedangkan kalau vertikal masalah ruhaniyah, bukan dengan akal. Nah, tapi di sini ulamanya gak ngerti. Digebiah uyah semuanya dicampur aduk, acak aduk ya. Akhirnya apa? Orang membahas sholat, padahal yang dibahas syariatnya. Kapan kau membahas vertikalnya sholatmu? Kapan sholatmu bisa khusyuk? Gak ada yang ngerti. Kapan kau bisa mi'raj dalam sholatmu? Gak ada yang ngerti. Bagaimana caramu mengingat Allah dalam sholat? Gak ada yang ngerti. Vertikal ini gak ada yang ngerti. Heran aku. Tapi kalau membahas sholat secara syariat, mulai wudhu, banyak gak? Banyak. Masalah sholat ya, masalah bajunya, tepat waktunya, sunnahnya, jamaahnya, banyak gak itu? Banyak. Itu syariat. Ya. Lah yang vertikalnya itu loh, mana? Ulama yang nongol itu loh, membahas vertikal hubungan dengan Allah itu mana? Gak satu pun yang tak lihat itu. Aduh. Mereka cuma belajar dari teori. Hubungan vertikal harus dengan ruhaniyah, ya, bukan dengan jasmaniah ya. Jadi demikian ya batasannya. Kalau ilmu horizontal itu ilmu syariat. Lah kalau ilmu vertikal harus lewat metodologi. Semua syahadat
Semua orang membahas syahadat, ya kan? Tetapi syahadat secara horizontal. Yang tahu apa? Bunyinya. Begitu ditanya sama Mr. TM, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Loh, iya gak lo? Loh, di sini lo kandangnya umat Islam. Banyak ulama, ditanya gitu gak ada yang ngerti. Berarti mereka beragama cuman agama teori. Cuman syariat. Semua orang membahas syariat. Nah, sesuai judul saya ini ya, syariat agama itu tidak wajib karena tidak baku ya. Coba ya, betul nggak di sini ada mazhab? Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, betul nggak? Saya tanya, itu semua sama-sama Islam nggak? Sama-sama Islam. Nah, contohnya subuh ada yang pakai kunut dan ada yang tidak, betul? Sholat, habis sholat ada yang doa keras, ada yang tidak, betul? Ada orang pakai tahlilan dan tidak, betul kan? Ada orang pakai ziarah kubur dan tidak, betul? Loh, sama-sama Islam. Tapi boleh gak itu? Boleh. Betul? Nah, saya maaf ya, saya sebut nama organisasi ya. Orang NU, cara ibadahnya loh ya, caranya loh ya, beda nggak dengan cara ibadah orang Muhammadiyah? Jawab jujur yang keras. Beda. Kalau saya pura-pura sama, karena beda mazhab, betul nggak? Boleh nggak itu? Loh, berarti syariat agama wajib nggak? Tidak. Yang repot itu orang ya, kemudian mewajibkan syariat agama, ngotot orang itu. Kalau nggak sesuai dengan saya, orang lain itu salah. Nah, inilah kemudian diadu domba oleh kolonialis, imperialis ya. Nah, ini akhirnya diadu domba. Adu dalil akhirnya. Sholat subuh harus pakai kunut. Yang satunya, enggak pakai kunut enggak apa-apa kok. Habis sholat doanya harus keras. Enggak pakai keras enggak apa-apa kok lo. Betul? Itu di depan matamu itu berarti tidak wajib toh. Kalau wajib berarti harus pakai satu aturan toh, betul enggak? Nyatanya Islam pun ada 4 mazhab, betul enggak? Berarti wajib enggak itu? Tidak. Yang jeli loh ya. Saya Mr. TM, dakwah saya memang agak berbeda ya. Jauh berbeda dengan pandangan ulama-ulama yang lain. Nah, itu tadi apa? Ranah syariat apa metodologi? Syariat apa hakikat? Syariat. Syariat itu apa prinsipnya? Hubungan jasmaniahmu ya dengan tadi ya orang lain, lingkungan sosial, dan semesta raya. Nah, saya tanya, kita kaji ya coba ya. Sholat, kajian syariatnya apa aja itu sholat? Tata caranya sholat, ya toh? Betul? Syariat loh ya. Menghadap kemana, betul? Terus wudhunya bagaimana? Doanya apa aja? Kemudian cara nutup auratnya, betul ya? Dan sebagainya ya. Nah, semisal ya, ada orang sholatnya begini, ada orang sholatnya begini. Nah, kira-kira ini bisa mengganggu gak ini?
ganggu yang lain. Betul enggak? Itulah ada hukum syariat. Syariatnya salat lo ya. Tapi kalau secara hubungan vertikalmu, salatmu itu nafsi. Boleh gak salat dengan diam? Boleh. Boleh gak salat dengan gerak? Boleh gak salat dengan berdiri? Boleh gak salat dengan duduk? Kan ada ayatnya ya. Salat itu kau kerjakan dengan berdiri, duduk ataupun tidur. Betul gak lo? Hubungan vertikalmu beda dengan hubungan horizontal. Jelas? Horizontal itu diatur oleh syariat. Nah, sekarang ya. Tapi hubungan vertikal, kau harus lewati metodologi. Nah, yang sekarang ini kebablasan adalah orang hanya tahu syariat. Ini aja dibahas. Tapi ditanya gimana cara berhubungan dengan Allah? Dalam sholatmu, dalam syahadatmu, sholatmu, zakat, puasa, hajimu, gak ada yang ngerti. Syahadat, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Loh, saya live loh ini, di publik loh ini. Belas gak ada yang jawab. Oke, yang kedua, bagaimana caramu mengingat Allah dalam sholat? Ngakunya mereka menyembah Allah, betul ya? Ngakunya mereka ingat Allah toh? Lah sekarang, apanya Allah yang kau ingat? Tolak, lola itu. Lo itu kuwabe lo, Cak. Guys. Kok gak ada yang ngerti? Banyak ustadz, Gus Kiai, Buya Habib. Lo kok gak ada yang tahu itu loh. Nah, coba ya. Hampir semua ya ulama-ulamanya ya menerangkan zikir, betul gak? Allah. Allah. La ilaha illallah. Loh. Saya tanya, itu hubungan vertikal apa hubungan horizontal? Masih horizontal. Lah kalau saya tanya, gimana cara teknologimu ada hubungan secara vertikal? Kau di dunia dan Tuhanmu di ujung akhirat. Logiknya begini. Kau punya teman di Jakarta, kau di Surabaya. Agar kau terhubung dengan dia, apakah dengan kau Rohim, Tamin. Hei, blok-blok, gak krungu sing kono iku. Betul? La ilaha illallah. Mbek ngono modelmu dengan cara panca indramu. Gak krungu sing kono iku. Jakarta gak krungu modelmu iku, gak krungu. Cuk jancuk. Betul? Kon salat ngene. Kamu di Surabaya. Yang kau tuju di Jakarta. Kamu hanya tahu cara secara jasmaniah yang dibatasi panca indera. Gak sampai Jakarta iku. Jelas? Orang membahas zikirnya. Amalan apa? Ini amalan apa? Oh, Asmaul Husna. Oh, apa? Hisib. Oh, apa ini? Karomah. Oh, apa ini? Karena gak ada hubungan. Caranya ini loh gak ngerti. Maka seluruh zikir yang kau kerjakan, sholat yang kau kerjakan, gak sampai. Dan itu makanan empuk iblis. Loh itu banyak loh ya. Buya di medsos itu loh. Banyak gak itu? Orangnya emang lembut, baik, santun, pengetahuannya luas. Loh, tapi kok dia cerita di hukum jasmaniahmu, kenapa kau gak membahas teknologinya? Nah, contohnya begini ya. Saya kalau menghubungi
teman saya di Jakarta, saya hubungi pakai HP. Nah, itu. HP ini adalah kita berhubungan dengan orang lain dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, makanya ada nomor HP yang kita kontak, itu channelnya ya. Kemudian suara saya ini dirubah menjadi getaran ya. Dan getaran itu merambat lewat frekuensi yang sama. Getaran yang merambat disebut gelombang. Lewat frekuensi yang sama berarti berubah lewat channel. Yang saya hubungi bukan orangnya, tapi nomor HP-nya. Dan itu harus disupport ya dengan paket data, baterai yang support, kemudian jaringan sinyal yang mantap ya. Maka saya hubungi pertama itu adalah channelnya, yaitu nomornya orang itu. Nah, ini saya udah nyambung. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak, ini saya mau klarifikasi. Ulama-ulama ini goblok gak sekarang ini? Goblok gak? Kiai-kiai sekarang goblok gak? Gus-gus tolol gak ini? Buya Habib goblok gak ini? Loh, kok ada jawabannya ini? Saya gak ikut-ikut loh ya. Nah, itu ya. Ini gambaran kau mengupas teknologinya dulu agar bisa nyambung loh. Caranya dulu ya. Kau di dunia, Allah di akhirat, bagaimana caranya nyambung secara teknologi? Rukun syaratnya bagaimana? Betul? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, enggak ada yang belajar lewat syariat. Dan syariat agama itu tidak penting. Nabi Muhammad apakah bersyariat agama Nasrani, agama terakhir saat itu? Nabi Isa apakah bersyariat agama Yahudi? Loh. Nabi Musa apakah bersyariat agama Majusi saat itu? Nabinya saja gak bersyariat agama kok loh. Mereka semua bersyariat budi pekerti. Nah, contohnya, kamu getol bersyariat Islam, contohnya. Kamu tinggal di Indonesia. Saya tanya, yang berlaku hukum syariat Islam apa hukum positif Indonesia? Loh. Gak kanggo syariat agamamu, ya gak? Betul apa kayak gini? Jadi syariat itu akan menyesuaikan dengan kondisi tempat, budaya, existing, zaman masing-masing ya. Walaupun kau ya menomorsatukan syariat, nyatanya di Indonesia loh yang berlaku bukan syariat Islam kan? Iya bukan? Yang berlaku adalah hukum perundangan positif. Betul gak? Dan syariat agamamu ternyata sama-sama Islam, ada 4 mazhab. Betul gak? Loh. Berarti bisa gak dikondisikan harus baku, harus sama gitu? Gak bisa. Berarti bisa gak wajib sama? Berarti syariat agama wajib gak itu? Tidak. Tepuk tangan. Yang wajib itu bersyariat ya. Bersyariat apa sih? Undang-undang jasmania. Contohnya kalau lapar ya makan. Biar makan kamu kerja biar dapat uang, bisa buat beli makan. Kalau ini nanti Pak Rohim nyebrang ke Balikpapan, naik kapal laut. Supaya naik kapal laut kamu harus bayar. Betul gak? Supaya bisa bayar kamu harus punya uang. Itu syariat. Nggak usah dipelajari kita, betul gak? Betul? Kamu ke Indomaret beli tisu, ditanya ini harganya berapa ini? 10.000. Maka kau bayar syariatnya berapa ini? Ya 10.000. Gak usah Masya Allah ini begini-begini, gak perlu. Ya, gak perlu syariat agama itu ya. Gak penting ya. Tapi bersyariat itu
Wajib. Nah, Nabi Muhammad bersyariat agama enggak waktu itu? Tapi apakah beliau bersyariat? Iya, bersyariat budi pekerti. Apa itu? Jujur, amanah, suka menolong, rendah hati, bekerja keras, ya enggak? Loh. Jadi syariat itu adalah hubungan badan kasarmu iki lho. Aturan untuk badan kasarmu. Jelas? Lah agama bukan itu. Agama ya sering saya sampaikan hubunganmu dengan Allah. Maka ini hukum syariat atau hukum vertikal? Hukum vertikal atau ilmu hakikat. Lah syariat dan ilmu hakikat namanya tarekat atau metodologi. Maka dalam beragama yang wajib adalah lewat metodologi. Coba sekarang ya, orang kan sudah nggak tahu metodologi, ngawur semua. Ulama, kiai, ustadz, gus, buya, bib kalau ngomong ngetuprus sing dibahas apa? Syariat, fikih, muamalah, kitab, dalil, ya apa gak lo? Sejarah lo. Lah kapan kau membahas metodologinya lo untuk vertikal kapan? Sholat, saya tanya ya. Apakah ada membahas cara sholat khusyuk? Ayo. Secara vertikal. Wes gak ono. Cara untuk bisa mi'raj dalam salat ada gak yang membahas ini? Cara mengingat Allah yang nyambung akan Allah di ars ada gak? Loh. Tapi membahas supaya sholat sebelum subuh supaya dapat dunia seisinya. Ada banyak gak? Sholat jamaah supaya bertingkat-tingkat pahalanya banyak gak? Taek ini ya. Kalau saya mau mengadu laporan kemana juga pada bingung kabeh wong iki. Iya ta? Ono majelis ya ngono iku. Ono Batman. Sing pahlawan super koncone Superman iki lho. Batman. Ya ngono iku, ora ngerti ya. Loh, kalau mereka tahu sudah dibuka bobroknya agama ini, sudah rusak, mereka tahu mestinya. Ternyata mereka gak tahu, dikira agama sedang baik-baik saja. Jelas sekarang ya? Nah, buktinya apa? Tadi ya, hubungan horizontal dan vertikal. Saya tanya, sholat ya, saya tanya, misalkan Bang Ridwan gak sholat, dihukum gak itu? Enggak. Gak puasa dihukum gak? Loh, jelas ya. Itu hubungan vertikal. Nafsi. Nah inilah sebetulnya ya. Agama, ya orang beragama itu bebas ya. Ya. Sekali lagi ya. Beragama itu bebas, hak dari semua warga negara ya. Apa wajib? Saya tanya. Orang beragama wajib gak? Tidak. Orang gak beragama pun boleh. Beragama A boleh gak? Beragama B boleh gak? Beragama C? Nah inilah, harusnya agama ditawarkan itu adalah problem solving. Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang menarik, sesuatu jalan keluar, bukan beban, bukan paksaan, bukan kemudian doktrin, dogma, bukan begitu. Makanya saya tanya, kita di sini beragama enjoy gak? Enjoy. Seneng gak beragama? Seneng loh. Pak Rohim jauh-jauh loh dari Balikpapan. Bang Sopian jauh-jauh loh dari Makassar. Bang Ridwan jauh-jauh loh dari Lombok loh.
Karena apa? Senang. Gini loh contohnya. Kalau kamu lapar, ditawari makan, seneng nggak? Loh, seperti itu harusnya. Kamu punya masalah, duniamu remek dan sebagainya ya. Kamu nggak pernah bisa mengenal Allah. Ada orang nawari agama. Inilah agama. Nah, orang bebas gak? Mau agama sama gak mau agama boleh gak itu? Boleh. Ya, orang beragama atau tidak itu hak orang itu. Betul gak dalam agama? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Betul ya? Ini enak-enak tok. Orang kelaparan tawar sego. Kamu mau nasi? Yuk kelem kue, betul gak? Kayak kono lho. Agama itu bukan beban, bukan paksaan, bukan doktrin, dogma atau boseni, bukan itu. Yang rusak ini kan agama sudah dirusak oleh ulama-ulamanya ya, kata Nabi ya. Sehingga agama sekarang menjadi doktrin, dogma, beban, boseni, ya. Dan nggak ada jalan keluarnya. Karena apa? Dipraktekkan juga nggak buktikan apa-apa. Sholat, dongkrak. Kapan kau bisa mi'raj dalam sholatmu? Gak pernah. Ditanya, kau ingat apa dalam sholat? Ngakunya Allah. Lah apanya Allah yang kau ingat? Loh. Sita, coba kamu sholat. Kamu tadi sholat ingat apa? Ingat kunci, kompor, utang. Loh. Nah, karena apa? Agama tidak pada porsinya sehingga akhirnya dirasakan manusia. Agama itu beban, doktrin, paksaan, boseni, teori tok. Iya gak? Sedangkan agama harusnya anugerah, karunia. Betul gak? Jalan keluar, mempermudah urusanmu loh. Coba ya, kalau saya menawarkan nasi kepada orang, nasi bungkus kepada orang lapar nggak makan 3 hari, kira-kira orang itu mau nggak? Ya mau. Gak usah mau dalili lo mau, betul nggak? Mau ini nasi, mau. Saya udah 3 hari gak makan, gak perlu. Masya Allah, di nasi ini ada kandungan. Pak, saya kesuwen pak, aku wis lesu kudu mangan. Gak perlu dalil pak. Betul? Agama seperti itu. Nah ini dia ya. Coba ya ayatnya. Jika kau beserta Allah ya, maka tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit. Loh, jelas ya? Berarti kau akan terbebas dari seluruh masalah duniamu. Betul gak? Loh. Makanya ada gambaran Nabi kias ya, sampai kias apa? Surga neraka ya. Kalau kamu gak beragama, ujungnya kau masuk neraka, betul gak? Tapi kalau kau beragama, ujungnya kau masuk surga. Ini kias ya. Karena apa? Agama mengantarkanmu kepada sesuatu yang karunia, mendekatkan kepada Allah Ta'ala, dan itu akan membahagiakanmu ya. Kau akan dimenangkan dunia dan akhirat. Nah, sekarang agama kan nggak membekas, di mana-mana teori ya Pak Tamin. Coba ada ulama mana yang menjelaskan ini ya loh, secara teknikal? Ayo, ada nggak? Sebut nama. Gak ono Sing ono itu menjelaskan amal zikir, itu gak? Sholawat. Itu pada karo kamu sholawat yang kau tuju di Jakarta. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai gak sih kono? Lha kaya apa kok deleming? Allah. Loh, dua rumah di samping saya lo gak denger, ya gak? Apa mana ars goblok. Nah,
Kalau di dunia ya, bahkan ya, orang-orang ini ya, lucu gak ya, ngasih amalan supaya apa? Sampai kepada Allah Ta'ala ya. Amalan sholat, amalan zikir dan sebagainya, ya. Tapi keyakinannya akhirat itu nanti. Loh, goblok gak itu? Lah Tuhan mana di mana? Akhirat, tepatnya ujungnya akhirat. Keyakinan orang itu akhir itu nanti loh. Tapi dia bilang zikir ini, amalan ini sampai kepada Allah Ta'ala. Goblok gak itu? Ini loh ya. Ini dunia ya. Ini dunia. Allah di ujung akhirat. Ini akhirat ya. Ya. Kata orang ini ya, amalkan ini ya, kau akan sampai ini. Amalkan sholat ini, kau akan sampai ini. Ya. Tapi dia punya keyakinan akhirat itu nanti loh. Tuhannya ada di ujung akhirat tuh. Goblok kayak gini. UAS, Ustadz Abdul sempak lho, kolore cawet tutupe manuk ya, manuk wong lanang ya. Ustadz Abdul sempak logika ya. Amalkan ini, kau akan sampai sini. Sholat ini sampai ini. Loh, ini akhirat ya, berlapis-lapis. Ini ada 7 lapis ya. Nah, Allah di Maliki Yaumiddin atau ars ya bahasa kiasnya. Kau di dunia yang hitam ini loh. Ditanya, kau bisa masuk akhirat? Loh, akhirat kan nanti loh. Goblok kayak ini. Aduh. Sama seperti begini. Kamu membayangkan mau makan degan ya, kelapa muda. Tapi kamu gak pernah ngupas kelapanya. Kira-kira gimana? Goblok kayak itu. Lah degan ada di mana? Di balik kulit kelapa, betul gak? Harusnya kau kupas dulu, baru kau makan degannya. Tuhanmu di mana? Di ujung lapis akhirat tertinggi. Kau bisa masuk akhirat gak? Gak bisa. Loh, goblok gak itu? Loh, teori goblok itu banyak yang ngefan kok. Kenapa? Masya Allah, orangnya pintar loh. Pintar gobloki uang kayak apa? Contohnya ya, ada orang ngasih saya makanan ini, isinya apa? Kacang almond ya. Membayangkan makan, tapi nggak pernah dibuka toplesnya. Goblok kayak itu. Aduh. Tuhanmu di mana sih? Di surat Al-Fatihah ya. Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Ya, di mana? Di akhirat yang paling tinggi. Lah manusia kalau tidak lewat metodologi bisa menembus akhirat. Berarti saya tanya, ibadahmu sampai dobolan jungkir balik bisa nggak sampai Allah Ta'ala? Ya pada karena ini ya. Kau membayangkan makan almond ya, tapi nggak pernah kupas. Ya, kamu hanya ngerokoti kulit itu seumur hidupmu, betul gak? Pernah kamu bisa makan almond? Kamu membayangkan makan degan kelapa ya, kelapa muda itu ya, degan itu ya. Tapi kamu nggak pernah kupas kulitnya. Ya kamu gitu ibadahmu gitu loh. Tae agama cau jancuk ya. Aduh. Picek kabeh montone. Pikirin dia. Kalau saya salah ya, silakan dikritik ya. Salahnya di mana? Dan kalau orang ilmiah kritik itu bertanggung jawab. Kalau menyalahkan saya, berarti kau harus punya solusi yang benar bagaimana. Itu jelas. Kalau cuma menyalahkan itu namanya nyinyir. Paham gak kau? Tolol, goblok, sontoloyo, lolak plongo, jancuk apa ini? Aku mau cap taek lagi ya. Asu apa? Ini yang kata Nabi, yang merusak itu ulama sendiri ya.
sejelek-jelek sejahatnya makhluk di bawah kolong langit. Ulama akhir zaman itu yang menyesatkan umat manusia karena memfitnah agama. Saya ngasih tafsir. Mana coba ulama yang nongol ya menerangkan metodologi vertikal hubungan dengan Allah Ta'ala. Mentok loh kayak amalan itu. Allah, marilah kita akhlakul karimah. Ya kan loh? Ittaqullah haqqo tuqati. Jancuk nek ngono arek cilik iso, cuk. Iya. Lho cocok gampang. Bagaimana apa yang kau omongkan itu bisa dibuktikan? Baru ditakoni, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Belas gak ada yang nongol. Karena apa? Mereka menyesatkan ya. Prakteknya syahadat sekarang hanya mengucapkan 2 kalimat. Ya gak loh? Beda gak menyaksikan sama mengucapkan? Menyaksikan berarti kau sebagai saksi, betul gak? Bunyinya ya bukan melihat, bukan ya? Tapi apa? Menyaksikan. Berarti kau sebagai saksi. Saksi itu enggak sekedar melihat ya. Ada orang ya 10 orang melihat, yang dipakai saksi bisa jadi 1 orang, betul enggak? Kenapa itu? Saksi itu siapa? Orang yang melihat dan mempertanggungjawabkan penglihatannya di hadapan Allah, betul enggak? Kalau orang melihat banyak, bisa jadi, betul enggak? Dahsyat ini syahadat. Nah, sekarang orang nggak melihat, cuman mengucapkan taek taek syahadatmu. Syahadat Islam cap taek taek gitu. Pikiran ya, Majelis Ulama India, Batman, ulama Gus Ustadz Buya Habib, pikiran itu tentang syahadat aja loh. Kajian dengan ilmu nahwu, soroh, mantek, balago, apa sih? Sehingga katanya UAS loh. Ma'ani, apa macam-macam dia. Kajian itu. Kenapa bersaksi kok jadi mengucapkan? Gatel deh, jancuk deh ya. Asu picek kabeh. Coba direspon dong. Saya tahu kamu tuh pasti melihat saya di medsos kok. Dan dedor gini di medsos live kok ya. Kamu tuh pasti melihat saya. Tapi kan kamu gak berani konfrontasi dengan saya. Baru syahadat. Bagaimana caramu ingat Allah dalam sholat? Taek le taek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.